Halo, selamat datang di channel Yudagani Mobil. Daihatsu Xenia tipenya XI 1300cc Deluxe Plus. Tahunnya 2010. Mobil ini pesanan Pak Taufik dari kota Cilegon, yang kemarin kita dapatkan dari Jakarta Selatan. Mobil ini letternya B Tangerang Kota. Pajaknya bulan 8 2022. Hidup dan untuk platnya 2025. Bekas atas nama PT Integra Automasi. Jadi di video ini saya akan membahas bagaimana sih kondisi mobil bekas PT, kemudian bagaimana perawatannya ketika masih berada di PT, dan bagaimana cara bayar pajaknya, dan bagaimana jika mobil ini mau dimutasi balik nama jika bekas PT. Terus ikuti video ini, saya akan bahas semuanya. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Taufik ini, silakan simak video ini sampai habis. Seperti biasa, saya akan jelaskan spesifikasi dengan detailnya dan juga harganya. Jadi teman-teman yang menonton video ini, misalnya ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Taufik ini, bisa dapat referensi. Oke, langsung saja, mari kita akan mulai reviewnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Dan ini untuk bagian depannya, untuk headlamp utuh kanan kiri, kristal multi reflektor. Kemudian grillnya seperti ini, full chrome. Dan untuk bumper depan ini, bagian kiri ini sudah pernah dicat ulang. Dan ada lecet juga seperti ini, harus diperbaiki, tidak bisa dipoles. Untuk fog lampnya kanan kiri utuh. Dan bawaannya ini fog lamp, bukan tambahan. Kemudian bumper ini ke kanan, dia masih ori catnya. Kondisinya juga bagus. Dan ini ciri-ciri cat ori itu dia ada garisnya di pinggirnya. Dan bagian kiri garisnya tidak ada. Ini sudah pernah dicat ulang. Mobil ini tahun 2010, dipakai PT. Dan bisa kita lihat, yang makainya saja hati-hati. Rata-rata sudah pernah dicat ulang untuk satu bumpernya. Dan ini masih ori ke bagian kanan. Jadi bekas PT pun yang pakai mobilnya itu hati-hati dulunya. Kemudian ini untuk kondisi kap mesinnya. Kap mesin ini sudah saya ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 123 mikron. Jadi sudah pernah dicat satu kali. Dan untuk pengecatan ulangnya juga bagus. Jadi kita bisa lihat sendiri, untuk pengecatan ulangnya saja bekas PT itu tidak sembarangan. Ini menggunakan cat oven. Bagus untuk pengecatan ulangnya dan tidak murah. Kemudian memang ada lecet sedikit di bagian ini, harus diperbaiki. Jadi untuk bagian depan ini detailnya jika ingin mulus total, bagian samping kirinya bumper depan itu dicat ulang. Berikut dengan kap mesin ini, di atas grill ini dia tidak bisa dipoles karena dalam. Overall enak dilihat untuk cat bagian depannya. Daihatsu Xenia XI 1300 tipe Deluxe Plus tahun 2010 ini mesinnya 1300cc, 4 silinder single VVT-i. Tenaganya 92 PS, torsinya 120 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang lewat mobil ini transmisi Matic Girate 4 speed konvensional. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya rata-rata review tes 12 km per liter dalam kota. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Kemudian untuk mesinnya ini juga sehat sekali. Dari dalam mesin ini belum ada air dan oli mengumpul, jadi belum pernah overheat. Dan tidak ada asap keluar juga, jadi bagian dalam mesin ini bagus. Dan untuk suara mesinnya juga sudah saya cek, tidak ada suara-suara aneh. Di dalam mesin ini ada metal, ada klep, ada noken as. Kemudian bearing-bearing yang ada di alternator, di pompa power steering, di bagian kompresor AC juga sudah saya cek. Bearingnya masih bagus, belum menimbulkan suara.
Kemudian mesinnya juga kering sekali, tidak ada rembes. Dari atas ini juga kering, packing cover valve masih bagus, dan bagian kiri juga bagus, serta dari kolongnya juga kering. Seal as roda, seal krek as, packing bak karter semuanya aman, tidak ada rembes sama sekali. Kemudian mobil ini menggunakan aki merek Amaron 45 ampere 12 volt. Sudah saya cek kesehatannya masih normal, akinya masih layak sekali dipakai. Dan untuk bagian depan ini juga meskipun sudah pernah dicat ulang, untuk cat dasar kap mesin dalamnya masih ori dan sealer kap mesinnya juga utuh. Dan untuk bagian apronnya juga utuh serta cross member depannya juga utuh. Jadi mobil ini aman, tidak bekas tabrakan. Dan untuk perawatan mesin, bekas PT itu dijamin pasti di bengkel resmi. Artinya saya tidak membanggakan bekas PT, tetapi kenyataannya seperti itu. Bekas PT itu malah perawatannya di bengkel resmi karena dibayar oleh PT tersebut. Lanjut ke bagian samping kanan. Untuk spakbor depan kanan ini sudah pernah dicat ulang juga. Dan teman-teman bisa lihat sendiri antara fender depan kanan ini dan bumper yang masih ori ini. Tidak belang, artinya catnya bagus, kualitas catnya bagus meskipun mobil ini bekas PT. Kemudian untuk velgnya masih ori, 14 inci, umur bannya dia di 2019. Dan untuk ketebalan bannya 6,79 mm, jadi masih bagus dan layak sekali dipakai bannya. Kemudian liner fender kanan dan kiri utuh, tidak ada yang rusak. Kemudian spion bagian kanan ini catnya bagus, hanya mica sennya dia ada pecah seperti ini. Ini banyak sekali yang jual di marketplace, sudah saya lihat harganya 100.000. Kemudian untuk kaca ini juga masih ori, belum pernah diganti. Ciri-cirinya biasanya jika ganti kaca baru di sini ada silen dan ini tidak ada silen. Kemudian antena dia ada patah juga di bagian ini, jadi harus diganti. Antena ini juga sudah saya lihat di marketplace harganya 70.000. Dan untuk cat bagian atap ini catnya juga masih ori, sudah saya ukur ketebalannya dengan alat coating thickness dan kondisinya bagus, hanya ada bekas roof rail. Jadi bekasnya ada roof rail kemudian dilepas, jadi membekas seperti ini. Dan ini bekas lem saja, dipoles juga hilang. Kemudian untuk spakbor belakang kanan, bagian atasnya ori dan bagian ke bawah sini itu tidak ori. Dan ban belakang juga sama ketebalannya dengan ban depan, umurnya juga sama. Kemudian sudah ada side body molding bawaannya dengan ada emblem deluxe. Handle semuanya dia ada tambahan cover chrome. Pintu kanan belakang ini juga catnya ori dan pintu depan kanan ini juga sama catnya ori. Hanya ada baret-baret di sela-sela pintu seperti ini. Kemudian sudah pasti jika catnya original seperti ini, pilar A, pilar B, pilar C, pilar D itu sudah pasti utuh dan sealer pintunya utuh. Jadi mobil ini samping kanannya aman, tidak pernah ditabrak dari samping. Dan ini untuk bagian belakangnya, untuk stop lamp kanan dan kiri utuh, tidak pecah. Dan untuk cat bagasi ini juga catnya masih bagus, hanya ada baret-baret halus bisa dipoles. Emblem juga semuanya komplit. Dan sudah saya ukur ketebalan catnya masih ori. Dan untuk bumper belakang ini juga catnya ori. Nah ini ciri-cirinya dia ada garisnya seperti ini. Dan kondisinya memang perlu dicat ulang lagi karena sudah ada yang lecet tidak bisa dipoles. Sudah ada tambahan rear bumper protector dan ada kamera mundur. Tetapi head unitnya single din. Jadi kamera mundur ini tidak fungsi. Kecuali nanti mau diganti head unitnya dengan monitor baru, dia fungsi. Di atas ini sudah ada rear wiper dan rear upper spoiler dan ada high mount stop lamp. Untuk membuka bagasi ini dia ada tuasnya di samping jok bagian driver. Nah ini tuasnya, sampingnya juga untuk membuka tangki bensin. Untuk bagasi hidroliknya juga kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi. Kemudian untuk belakang ini memang ada lecet juga di bagian ini. Ini kemungkinan bekas membawa barang. Jadi seperti ini. Ini bisa dicat ulang karena bagian ini dia besi juga, bukan trim atau bukan plastik. Dan untuk ban serepnya ada di bawah sini. Sudah saya ukur ketebalan bannya di 7,94 mm. Jadi masih bagus sekali untuk ban serepnya. Jadi untuk bagian belakang ini juga aman karena dari sealer bagasi belakangnya utuh serta rear cross membernya juga utuh. Jadi tidak pernah ditabrak dari belakang. Kemudian lanjut ke bagian samping kiri. Untuk
fender belakang kiri ini juga catnya bagus dan masih ori. Kemudian untuk ban juga sama ketebalannya dengan yang lainnya, masih layak sekali dipakai. Pintu belakang kiri ini juga catnya bagus dan masih ori. Pintu depan kiri ini juga sama, catnya ori juga, dan ada baret-baret halus seperti ini di pintu juga ada. Kemudian untuk spion bagian kiri ini juga utuh, tidak ada yang pecah untuk mica sennya. Dan untuk spakbor depan kiri ini juga catnya bagus dan sudah pernah dicat ulang. Teman-teman bisa lihat sendiri antara spakbor depan kiri dan pintu yang masih ori, catnya hampir sama. Jadi untuk pengecatan ulangnya bagus. Dan untuk ban juga sama, ketebalannya dengan yang lainnya masih layak dipakai. Jadi untuk bagian samping kiri ini juga aman, tidak ada bekas tabrakan keras. Karena catnya ori sudah pasti, sealer pintunya utuh, dan pilar A, pilar B, pilar C juga utuh. Untuk kondisi eksterior, catnya banyak sekali orinya. Bumper depan ke bagian kanan ori, kemudian pintu-pintu di bagian bagasi belakang, serta bagian atap. Itu catnya ori. Mobil ini tahun 2010, artinya cukup dirawat. Tidak ngasal, pemakaiannya tidak jorok. Kemudian untuk yang lecet ada di bumper depan, kemudian di sela-sela pintu, di bumper belakang. Pemakaian wajar, artinya lecet bekas tabrakan keras itu tidak ada. Untuk perbaikannya mobil ini yang jelek-jelek diperbaiki sekitar 2 juta. Itu beres, saya bisa bantu juga untuk perbaikan eksteriornya. Kemudian mobil ini aman, tidak ada bekas tabrakan yang keras sekali yang menimbulkan tulang bengkok, itu tidak ada. Dari cross member depan utuh, rear cross member juga utuh, apron, kemudian sealer pintu, dan pilar A, pilar B, pilar C semuanya utuh. Jadi mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Kuncinya dapat 1 seperti ini. Remote-nya juga masih aktif. Kemudian untuk kunci seperti ini, belum immobilizer. Jadi jika ingin diduplikat, karena kuncinya 1, misalnya ingin dibuatkan kunci lagi untuk cadangan, ini harganya murah, 100.000. Kilometernya 99.000. Dan ini untuk kondisi setirnya kulit jeruk dan masih kencang. Kemudian di pedal-pedal rem dan gas ini juga tidak tipis, serta di bagian tuasnya ini juga bagus, tidak botak. Kenapa kita perlu ciri-ciri seperti ini? Karena mobil tahun 2010 itu jarang sekali yang servis record. Jadi perlu ciri-ciri apakah setirnya kendor. Jika kendor pasti kilometernya tinggi. Kemudian rem gas juga jika sudah tipis sudah pasti kilometernya tinggi. Kemudian dari tuas ini juga pasti botak. Dan jika semuanya kondisinya jelek kemudian kilometernya rendah, itu perlu kita waspadai atau kita curigai apakah sudah diputar-putar atau belum. Dan ini teman-teman akan bisa menilai sendiri. Kilometernya 99.000 itu kalau menurut saya masuk akal. Kemudian untuk indikatornya semuanya hidup. Cek engine, tekanan oli, aki. Saya akan startup. Bagus, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, itu tandanya kelistrikannya bagus. Dan mobil ini sudah saya diagnosa, tidak ada problem data, semua kelistrikan bagus. Untuk AC-nya juga dingin sekali. Kisi-kisi AC ini juga semuanya utuh. Power window depan semuanya aktif. Kemudian power window belakangnya juga semuanya aktif. Untuk Xenia XE Deluxe Plus dia sudah ada electric mirror, ini bawaannya. Bagian kanan ini juga aktif electric mirrornya, dan bagian kiri juga electric mirrornya aktif. Sun visor depan ini juga utuh, tidak ada yang sobek. Trim-trim juga semuanya utuh, tidak ada yang pecah-pecah. Kemudian untuk jok, aslinya dia fabric, ini hanya disarung saja, tidak permanen. Semua sarungnya juga masih layak dipakai, tidak ada yang sobek sarungnya. Kemudian jok aslinya juga ada. Nah ini fabriknya, orinya. Kemudian bagian belakang juga baris kedua ini ada fabriknya, dan trim belakang ini juga semua utuh. Serta untuk akses ke belakang dia ada 2 step seperti ini. Untuk trim jok baris ketiga juga semuanya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk jok belakangnya ini juga bagus.
Kemudian untuk plafonnya juga detailnya hanya ada kotor-kotor sedikit. Yang sobek itu tidak ada. Mobil ini tinggal nyalon saja. Untuk interiornya cukup rapi kalau menurut saya. Kemudian seat belt juga semuanya utuh. Hand grip dia model fix. Dan untuk head unit ini single din, merek Pioneer. Dan masih aktif. Kemudian ada kamera mundurnya tetapi tidak akan connect di head unit ini. Kecuali diganti monitor baru dia bisa connect kamera mundurnya. Di sini ada tombol lampu hazard dan ada jam digital. Di bawah sini ada card holder untuk menaruh e-tol ini bisa. Dan untuk pengaturan AC-nya simpel. Di sini ada kecepatan dan di sampingnya untuk suhu. Di bawah sini ada asbak dan power outlet. Ada tempat penyimpanan. Dan ini untuk tuas transmisi matic-nya. Gear AT 4 speed konvensional. Belum ada shift lock untuk parkir paralel. Kemudian sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai kita bawa pulang dari Jakarta ke Cilegon. Untuk transmisi matic-nya aman. Part brake dia mechanical. Ini bisa dijadikan armrest dan ada tempat penyimpanan dalamnya. Dan untuk power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri, belok ke kiri mentok, enteng. Kemudian klaksonnya juga aktif dan untuk pengaturan setirnya dia fix, tidak ada tilt dan juga tidak ada teleskopik. Untuk wiper depan aktif, wiper belakang juga aktif. Kemudian mobil ini juga sudah saya cek tidak ada bekas banjir, aman. Inilah interior mobil bekas PT. Kalau menurut saya tidak sembarangan memakainya. Artinya untuk interior ini, mobil ini dirawat meskipun bekas PT. Inilah kondisi mobil pesanan Pak Taufik dari kota Cilegon. Kondisinya PR-nya masih wajar, masih bisa diperbaiki dan bisa menjadi istimewa. Tidak ada PR fatal, tidak bekas tabrakan, kemudian tidak bekas banjir. Itu sudah 2 poin bagus di mobil bekas. Jadi kesimpulannya mobil bekas PT itu tidak semuanya kondisinya tidak bagus. Ada juga yang bagus seperti ini. Kemudian untuk servisnya juga rata-rata setahu saya itu di bengkel resmi. Karena dibayar biaya perbaikannya oleh perusahaan. Kemudian kita juga bisa lihat dari eksterior juga tidak sembarangan memakai cat biasa. Ini kemungkinan di asuransi, jadi kualitas catnya juga bagus. Dan sudah saya jelaskan juga untuk urus keabsahan surat-surat misalnya bayar pajak dan balik nama mutasi itu tidak sulit. Semuanya bisa dengan mudah kita urus. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Taufik ini, Daihatsu Xenia 1300cc, tipenya Deluxe Plus atau Family. Itu siapkan dana total di 85 juta. Dana tersebut sudah saya siapkan spare untuk perbaikan. Karena mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Contohnya mobil ini. Jadi saya siapkan spare. Kemudian jika memang rezeki dapat unitnya tidak banyak PR dan dapat unitnya harganya murah, itu dananya akan ada sisa. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Mulai dari harga mobil saya akan sampaikan kepada pemesan. Kemudian total perbaikan saya akan sampaikan berikut dengan fee saya. Jadi saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Kemudian teman-teman juga bisa cek harga pasaran mobil bekas itu di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi teman-teman bisa dapat referensi di kedua aplikasi tersebut. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Teman-teman bisa ikuti saya, bisa tanya-tanya melalui DM atau komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, nanti siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung di sini. Nomor ini hanya ada satu yang kita pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya, nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.